Saudara, melebarnya kasus ijazah Jokowi sudah menyeret nama Yusuf Kala hingga muncul saran dari JK agar Jokowi perlihatkan saja ijazahnya untuk menyudahi perkara yang sudah hampir setahun nih bergulir. Pertanyaannya nih saudara, akankah saran JK ini diikuti oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo yang telah hadir di studio, dan saya sapa melalui sambungan Zoom ada relawan Jokowi, Bang David Pajung. Selamat petang semuanya. Yuk, selamat sore. Bang David, suara saya jelas? Selamat petang semua, Pak Sohi. Oke, saya mau pastikan dulu nih suara Bang David jelas, karena pertanyaan pertama saya ingin ke Bang David. Karena sebenarnya tanggapan dari Bang David sendiri sebagai relawan Joko Widodo soal saran dari JK nih agar Joko Widodo lihatkan saja ijazah aslinya supaya perkara ini selesai bulan ini, karena sudah hampir setahun, Bang. Iya, saya pikir begini, Pak JK sebagai mantan wapres ini harusnya lebih bijak ya, bijak dalam arti sebenarnya kan Pak JK merespon dari apa yang dituduhkan oleh Rismon ya, sebagai salah satu tersangka yang sudah meminta maaf. Artinya Rismon sudah mengakui kesalahannya dan mengakui kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, nggak palsu. Nah, Pak mantan wapres Pak JK itu harusnya menenangkan suasana, bukan sedikit menciptakan lagi statement-statement yang seolah-olah statementnya sama dengan Roy. Tunjukkan aja loh. Itu harus dibalik. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan dan menunjukkan. Nah, dalam hal ini harusnya statement Pak JK itu ditujukan ke Roy CS bahwa silakan buktikan kalau memang itu palsu. Nah, sekarang ijazah Pak Jokowi itu kan sudah ada di penyidik Polda Metro yang sudah diteruskan ke kejaksaan ya, disimpan sebagai barang bukti atau alat bukti nanti di dalam persidangan. Nah, posisi Pak Jokowi ini pasif aja menunggu pemanggilan sidang sebenarnya. Oke. Jadi meskipun dari Bang David, meskipun dari Pak JK sendiri, meskipun dari Pak JK sendiri bilang bahwa yakin loh ijazah Pak Jokowi ini asli, maka tunjukkan saja begitu. Ya, ditunjukkan dalam momen yang punya legalitas yang sah, yaitu persidangan. Sepakat aja ditunjukkan dalam persidangan, bukan ditunjukkan di luar sidang. Nggak menyelesaikan masalah di luar sidang. Jadi Pak JK harusnya meneruskan statement itu bahwa ditunjukkan dalam proses persidangan supaya ketukan palu itu menandakan sebuah keabsahan, sebuah silang pendapat. Nah, kalau ditunjukkan, kan udah ditunjukkan kemarin kan digelar perkara. Baik, berarti kan tetap ya, tetap pada pernyataan yang selama ini kita dengar ya, Bang David ya. Tetap pada pernyataan selama ini kita dengar bahwa akan ditunjukkan, tapi di pengadilan. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, tanggapannya, apalagi tadi JK juga sempat bilang bahwa tolong ditunjukkan saja karena yakin ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Ya, kayak nggak kenal Pak Yusuf Kala saja. Ya, Pak Muhammad Yusuf Kala itu orang yang satset, orang yang ceplas-ceplos, orang yang bicara apa adanya. Dan statement Pak JK itu adalah ada satirnya. Persis kayak statement Mas Rustam kemarin mengatakan, saya mau RJ kalau 20 miliar. Itu satir. Pak JK ini satir sebenarnya. Coba. Kenapa demikian? Kenapa akhirnya menyimpulkan bahwa omongan tersebut adalah satir? Kita kan kenal semua Pak JK itu siapa. Dan kalau Pak JK ngomong A, ya udah itu A. Makanya ketika Pak JK berbicara, tunjukkan saja ijazah aslinya. Dan itu akan menunjukkan siapa yang negarawan, siapa yang tidak. Orang yang negarawan itu kayak Barack Obama, kayak Hakim MK, Pak Arsul Sani. Tunjukkan selesai. Dan sekali lagi, saya memang percaya dan saya setuju Pak JK ini. Karena ada orang yang selalu bohong di depan publik. Nanti saya tunjukkan di pengadilan. Pengadilannya itu sudah sering. Sudah ada 7 bahkan 8 kali pengadilan di CLS Solo. Itu yang menunjukkan ijazah. Dan itulah buktinya ditunjukkan. Nggak pernah hadir ijazah aslinya Jokowi di situ. Ya, si pengacaranya bilang ijazahnya kita minta tidak bisa karena masih disita. Pengadilan itu forum tertinggi. Mau pengadilan CLS itu bentuknya perdata, mau pidana, sama forumnya. Mungkin nanti pengadilan yang tersangkanya Mas Roy baru. Nah, itu namanya jahat, itu namanya curang, dan itu namanya tidak benar. Namanya pengadilan tuh siapa? David Pajung nanti dulu ya, dia kan nggak ngerti hukum dia. Oke, ya, dulu, dan dia nggak punya legal standing dia. Ya, kita yang punya legal standing dalam hal ini, apalagi urusan JK. Urusan JK itu nggak, dan apalagi gini, Pak JK mengatakan bahwa dia kan keberatan dengan statement si omon-omon ini. Omon-omon ini diselidiki dulu. Saya setuju bahwa ini memang AI. Tapi yang namanya AI itu tetap ada pembuatnya kan. Pembuatnya bukan tuyul.
Jadi dan pembuatnya kalau ditrace nanti juga ke mereka juga gitu loh. Makanya mereka kan juga keberatan dengan adanya Pak JK meneruskan laporan. Laporannya sudah masuk LP nomor 135/Bareskrim/2026 kemarin. Jadi menurut Mas Roy ini sebaiknya langsung ditunjukkan saja, tidak perlu menunggu proses persidangan saja, yang Mas Roy jadi tersangkanya begitu? Ya, tunjukkan saja, tidak perlu nunggu itu karena pengadilannya sudah jelas. CLS sudah ada dan juga sebentar lagi itu gugatan dari para purnawirawan juga sudah masuk juga dan itu sudah kemarin dibacakan si Jokowi juga nggak datang itu. Ngecut juga dia katanya mau datang di persidangan. Mana ada persidangan kok milih-milih. Persidangan tuh nggak boleh milih. Persidangan tuh levelnya sama. Gitu. Oke, tahan dulu ya Mas Roy. Saya mau ke Bang David. Bang David, pertanyaannya begini. Orang yang punya legal standing nih mau ngomong apa ini? Oke, bentar. Pertanyaannya begini. Kalau kita lihat kan saat ini kan Bareskrim menyatakan bahwa Pak JK bilang bahwa dia yakin ijazah Jokowi itu asli sehingga bola liar kasus ijazah ini ada di tangan Pak Jokowi yang untuk menyudahi perpecahan antar kubu. Apakah menurut Anda ini ada makna politiknya dari pernyataan ini? Ya katanya dia orang sospol ya. Coba ngerti nggak? Ya, jadi gini, pertama ya saya respon pertama dulu itu pernyataan Roy tadi bahwa sidang CLS itu tempat pembuktian. Anda nggak ngerti hukum, ada orang sospol, Anda nggak ngerti hukum, nggak usah ngomong. Mas Roy nggak usah ngomong, nggak punya legal standing, nggak usah ngomong, nggak punya legal standing dan nggak ada hubungan dengan perkara ini. Udahlah ngapain? Bentar Mas Roy, tahan dulu ya, tahan dulu. Silakan dilanjutkan Bang David. Ya ini nggak ada gunanya dia dengerin. Jadi lembaga pemerintah itu lulusan yang mana dia? Di situ bukan Pak Jokowi pribadi. Lulusan mana, David? Yang kedua, David, kamu lulusan mana? Mas Roy, tahan dulu ya, kasih kesempatan dulu ke Bang David. Ya kalau orang nggak punya ilmu ngomong percuma. Jadi pernyataan Pak JK itu tidak ada kaitan dengan soal siapa yang harus membuktikan. Forum pembuktian itu ada di persidangan. Persidangan apa? Orang sospol nggak ngerti nih. Roy Suryo. Lulusan apa ini? Mas Roy, dulu ya. Kita nunggu saja. Kita nunggu P21, misalnya ngomong cuman itu. Pak Jokowi hadir, menunjukkan dan membuktikan bahwa ijazah itu ada yang sudah ada ditahan di kejaksaan sebagai bahan nanti dalam persidangan. Menunggu P21. Mas Roy jaga omongannya aja itu aja kayak radio rusak. Bang David, berarti Anda secara tidak langsung menyangkal apa yang tadi disampaikan oleh Mas Roy ya? Aduh, parah ini. Bang David, dia kan juga nggak ngerti, nggak ada. Bang David, berarti Anda membantah apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi ya, ada satirnya begitu, tidak ada makna politik apapun dari apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla yang yakin betul bahwa ijazah Jokowi ini asli ya, tidak ada makna apapun ya. Palsu, nggak ada embosnya, nggak ada watermarknya. Udah deh, Bang David. David Paju nggak ngerti dah. Ya, soal itu kan versi Roy yang sudah tersangka, wajar aja. Udahlah, nggak ngerti apa-apa, nggak punya legal standing lah. Mas Roy, tahan dulu. Yang lain, nah itu. Ya Mas Roy tenang-tenang aja. Memang saya tenang. Mental di persidangan Mas. Saya memang tenang. Kamu aja nanti juga akan terseret. Akan diuji di persidangan. Oke lah. Tentu akan diuji di persidangan. Dan Jokowi akan takut ke persidangan itu. Pak Jokowi santai. Santai apa? Kelihatan banget kalau enggak. Tapi kan kata Bang David tuh nggak ngerti apa-apa dia. Tapi kan tetap kan yang mewakili relawan Jokowi ini kan Bang David dan Bang David yakin betul bahwa relawan itu kecoa saja. Gak ada hubungannya. Jangan begitu. Jadi Rizmon itu adalah salah satu saksi yang ada legal standingnya. Salah dan Jokowi mana ada saksi pelaku. Sebentar Mas Roy, Bang David. Anda ditinggalkan Rizmon karena Anda salah. Gitu loh. Anda ditinggalkan Rizmon karena Anda salah. Dan Rizmon sudah minta maaf karena mengakui kebenaran. Apalagi. Oke, Bang David, Mas Roy. Oke, saya ambil dulu. Mohon tenang dulu biar obrolan kita nggak kemana-mana, biar publik juga paham nih gimana nih hasil dari obrolan kita. Saya ke Mas Roy. Mas Roy tadi Anda sempat menyebut bahwa ini melebarnya kasus ijazah ini ke penyebaran hoax, soal Anda yang menerima uang miliaran di balik perkara ini gitu. Apakah memang ada hal yang membuktikan hal tersebut? Banyak ya. Itu kan hoax ya yang disampaikan oleh IA ini kan adalah hoax. Tapi kemudian hoax ini itu kemudian diglorifikasi, diamplifikasi
oleh kelompok yang namanya Ceboker Nusantara pimpinan si Thoyib Fanani atau Agri Fanani ini. Banyak banget nih buktinya ya, Thoyib Fanani ini dan David Pajung ini meskipun dia nggak masuk kelompok itu, tapi dia berafiliasi dengan itu. Dan Thoyib Fanani ini isinya tuh kayak gini, isinya porno semua ini. Yang ada di nih, coba saya cek dulu jangan sampai ini tidak lolos sensor. Enggak, sudah disensor. Sudah disensor. Ya. Kalau nggak disensor parah nih. Nah, apalagi orang-orang kayak Pajung ini ya, nggak punya legal standing, secara ilmu dia juga nggak jelas lulusan apa, dia bukan lulusan hukum yang nggak ada kaitannya sama secara hukum juga tidak ada kaitannya dengan jangan kerana situ dong, kita fokus ke topik kita. Karena dia belokkan ke situ. Jadi topik kita adalah apa? Kita setuju pelaporan Pak JK dan kita adalah saya lulusannya banyak, S3 saya. Artinya apa? Tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Nggak jelas. Oke, saya ke Mas Roy. Mas Roy, berarti menurut Anda ini merupakan upaya untuk menunda perkara persidangan ini agar maju ke tahap selanjutnya? Kalau saya sih setuju mau melanjut, mau kemudian diproses yang lain. Hormati setiap persidangan. Jokowi tidak hormati persidangan CLS di Solo, tidak hormati juga keputusan KIP. Apapun nggak dihormati. Dia hanya nunggu satu sidang yang nggak jelas itu. Yang ngapain aja? Udahlah. Jadi Ajung ini nggak ada legal standing yang ngomong aja. Jadi artinya kita hormati Pak JK, kita hormati semuanya, dan Jokowi tunjukkan kalau Anda itu apa namanya Satria. Jangan cuma ngomong aja, bisanya ngomong cuma nanti itu. Oke, ini biar tidak saling berebut begitu ya. Oke, saya ke Bang David. Bang David, ngomong apa dia? Oke, Bang David. Jadi menurut Anda apa langkah yang diambil oleh Joko Widodo untuk merespons permintaan ataupun tantangan dari Yusuf Kalla untuk menunjukkan ijazah aslinya? Ya, Pak JK ini kan ngomong di luar forum ya, nggak ada urusan soal itu. Pak Jokowi itu menunggu persidangan P21 untuk menunjukkan nanti alat-alat bukti ijazah asli yang sudah ada di jaksa ya sekarang sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut ya. Tinggal nunggu pembuktian. Jadi kalau Pak JK ngomong itu kan di luar forum ya biasalah. Siapapun bisa bicara seperti itu. Sebentar, Mas Jadi Roy, nggak ada urusan soal harus ditunjukkan ke siapa, tetapi yang berhak untuk menerima penunjukan itu, pembuktian itu di sidang perkara nanti yang sah depan hakim, di depan hakim nanti. Jadi itu yang Pak Jokowi tunggu. Legalitas itu ada di forum persidangan resminya nanti. Itu yang Pak Jokowi tunggu. Silakan, kapan nih? P21 lagi tunggu hari aja. Mana P21? Tunggu hari aja. Nggak ada terus. Oke. Nah, jadi Mas Roy juga kesehatan aja. Baik. Mas Roy jaga kesehatan aja. Udahlah, sehat kalau saya orang-orang. Berarti Joko Widodo pasti akan menunjukkan ijazahnya tapi di persidangan. Persidangannya sudah ada, CLS. Dia kan berani datang. Itu bukan sidang pembuktian ijazah itu. Itu sidang pembuktian gimana tuh? Anda nggak ngerti hukum nggak usah ngomong lah. Anda nggak ngerti hukum nggak usah ngomong lah. Lulusan sospol S1 aja kok. Mas Roy, ngerti nggak terminologi CLS itu? Sangat tahu. Saya jadi ahli di sidang itu. Sangat tahu saya jadi ahli di sidang itu gimana sih? Saya ambil dulu, Mas Roy. Bang David. Sekarang siapkan argumen untuk masuk persidangan Anda. Ini orang nggak ada hubungannya soal standing S1 sospol lagi. Bang David, di situ nanti pembuktian Mas Roy. Bang David, pertanyaannya begini, kasus ijazah ini kan sudah hampir setahun begitu kan, kemudian menyeret nama JK ini yang terbaru, sehingga kalau kita lihat sebenarnya bola liar kasus ijazah ini ada di tangan Jokowi, mau menyudahi atau tidak, tanggapan Anda? Kan ini selesai. Wah, itu pernyataan yang sangat salah dan sangat keliru. Yang benar adalah sekarang bolanya ada di penegak hukum ya. Dengar dulu Mas Roy, bolanya ada di penegak hukum sekarang. Jadi Pak JK juga nggak usah terlalu membuat lagi pernyataan yang di luar forum. Jadi sekarang bolanya ada di penegak hukum. Pak Jokowi itu ikut semua aturan-aturan proses hukum secara baik dan benar. Ya, mati. Oke, mengikuti semua proses hukum dan akan ditunjukkan pada saat persidangan. CLS citizen lawsuit dia nggak ikuti, nggak berani datang, tunjukkan ijazahnya juga nggak ada.
kuasa hukumnya yang mewakili mengatakan ijazahnya tidak bisa ditunjukkan. Panggilan dari Gimana? proses Oke, baik, persidangan tahan. nanti. Rakyat Jadi dibohong bukan semua ini sama Pak Jokowi. JK Tahan yang dulu. mau didengar. Pak JK Oke. LS itu bukan forum pembuktian. Sorry, ini itu nggak ngerti. Baik, Dia nggak berarti ngerti penegasan dia. saya terakhir ke Bang David dulu. Ya. Berarti Kasus memang CLS itu Pak nggak ada urusan Jokowi dengan Roy siap Suryo. untuk menunjukkan Kasus jasa CLS itu aslinya bukan di persidangan ya. pembuktian. Bang David, ini yang saya tegaskan dulu ya. Pak Jokowi siap menunjukkan Iya, jasa persidangan aslinya di fitnahnya, Mas persidangan Roy. ya. Persidangan fitnah. Oke. Iya, 1 miliar persen itu siap. Oke, 1 Alah. miliar persen. 1 miliar persen Cukup, siap. 1 miliar persen yakin. Itu persis kata Tanggapannya si- terakhir ya, dari itu Mas Roy. persis kata Mas Roy, orang omong-omong siap-siap ini. aja. Dia biar diam aja. Ya. Orang ini juga ngomong 11.000 triliun persen palsu Dikembalikan tadi. ke Sekarang Mas Roy tiba-tiba pernyataan itu. mati. Apa yang membuat seorang Roy Suryo ini tidak yakin begitu bahwa nanti di persidangan Joko Widodo akan menunjukkan Iya, dia ijazah, tukang padahal bohong. dari tim Joko Widodo sendiri Nggak. bilang bahwa akan ditunjukkan di persidangan. Terakhir bohong. singkat saja. Dia tukang bohong ya. Itu sudah diminta di pengadilan. Pengadilan itu sama tahapnya. Mau pengadilan perdata, pidana sama. Kalau ada orang yang nggak bilang itu CLS Garuda, dia nggak ngerti apa-apa. 1, nggak punya legal standing. 2, tidak ada pendidikan hukumnya. 3, nggak ada kaitannya. Ya, saya jadi ahli di sidang itu, di CLS itu. Dan saya melihat Oke. betul semua bukti-buktinya di teman-temannya KKN datang. Kalau itu nggak ada buktinya, teman KKN-nya nggak ada. Intinya kita dukung Pak JK supaya mendesak. Ini Oke. ijazah ini tunjukkan selesai kayak Barack Obama dan juga oke. minimal kayak Arsul Sani. Kalau Baik. enggak, Jokowi bohong. Dan sudah dijawab ya, ijazahnya akan ditunjukkan di persidangan. Mana? Sudahi kita Tidak sampai di percaya. situ ya. Oke. Oke, kita nantikan Kita seperti apa tunggu. apakah persidangan Gitu. nanti akan ditunjukkan atau tidak. Ya. Terima kasih Bang David dan juga terima kasih Mas Roy telah Terima kasih. berbagi informasi dan perspektifnya terkait dengan isu ini. Terima kasih semuanya, salam sehat.